Assalamualaikum. Ya, teman-teman. Kemarin saya posting komentar tentang demo itu ya. Ya, saya beri judul membaca pikiran di balik pikiran. Ternyata ada beberapa teman yang sepertinya nggak selesai nonton tayangan saya. Dia hanya membaca judulnya aja kali ya. Bagaimana membaca pikiran di balik pikiran, Mas? Padahal kita hanya dituntut membaca yang terlihat. Saya langsung, wah ini seru juga, ini bagus ya, karena ya saya selalu mendengarkan setiap perbedaan itu saya selalu tampung dan saya pikirkan ya. Rada-rada overthinking ya. Saya buka Riyadhus Shalihin dan ternyata memang ada ya, teman saya benar itu ya, ada di bab Riyadhus Shalihin itu tentang bagaimana kita harus menghukumi sesuatu yang zahir, yang dilahirkan. Di situ diceritakan bagaimana sahabat yang ketika berperang ada seorang kafir yang mudah kalah, mau ditebas, dia berteriak asyhadu alla ilaha illallah. Si sahabat ini geram gitu ya, ini pasti syahadatnya hanya biar selamat aja, tetap ditebas, mati orang kafir ini. Dan diceritakan ke Rasul, dan Rasul marah besar. Kata Rasulullah, siapa yang tahu apa yang dipikirkan si orang itu gitu. Siapa yang tahu kalau syahadat dia hanya untuk menyelamatkan dirinya. Itu kan gerak hati gitu. Jadi kan harus menghukumi berdasarkan yang terlihat gitu, yang terlihat. Saya pikir itu benar ya, benar. Namun tentu konteks yang saya sampaikan di obrolan saya kemarin ketika bicara tentang pikiran di balik pikiran bukan terkait itu ya, bukan terkait itu. Sebenarnya ini dilakukan Rasulullah dalam perjalanannya menyelamatkan dakwah Islam, namun dia tetap itu sebagai alat baca, tidak menghukumi atas sesuatu. Berbeda ya, jadi alat baca. Contohnya kenapa Rasulullah tetap menggunakannya? Rasulullah itu punya kontra intelijen di sahabat di sekitarnya. Bahkan daftar orang-orang munafik yang ada di sekitar Rasulullah itu Rasulullah pegang, tahu, walaupun tidak dilakukan apa-apa atas mereka. Karena orang munafik ini kan orang yang membenci Islam, tapi secara zahir dia tidak mengatakan kafir, sehingga hukum Islam tidak punya kewenangan untuk menghukuminya, karena itu kan hati. Ya tadi dalilnya sesuai di Riyadhus Shalihin tadi. Jadi sebenarnya membaca pikiran di balik pikiran itu adalah cara kita melindungi keyakinan kita. Cara kita membaca melindungi kita, tapi tidak menghakimi. Nanti efeknya akan terasa sekali. Ya, perbedaannya orang yang tidak mau membaca pikiran di balik pikiran dan orang yang mau, beda sekali. Ya. Yang paling terlihat adalah respon reaktif kita. Saya sebenarnya udah cerita sih beberapa contoh ya. Ya akhirnya kan kita kan cenderung reaktif atas kejadian karena kita nggak mempertimbangkan pertimbangan lainnya. Bahkan sebenarnya kita bisa bermain skala. Sebenarnya ini ada di konten saya tentang bagaimana memandang masalah, zoom in dan zoom out. Atas segala sesuatu kalau kita memandang secara skala, maka kita akan terlihat utuh. Ternyata gitu. Saya ada satu buku. Bukunya judulnya Strategi Budaya. Jangan-jangan lupa lagi ya. Saya mau ngomong buku ternyata tidak ada di samping saya. Buku Strategi Budaya itu buku karya Van Persen, buku yang sudah saya selesaikan sejak sekolah menengah, namun saya membeli lagi karena bukunya waktu itu saya pinjam kakak masalahnya. Saya hanya minjam, bacanya itu karena hanya pinjam. Kemudian saya membeli lagi nih, baru belum lama dapat. Saya dalam rangka melihat beberapa bab yang bisa dijadikan dipelajari ulang. Di buku itu sebenarnya panjang ya isinya, tapi kacamata dia itu, Van Persen itu memandang budaya selalu dalam imanensi dan transendensi. Imanensi itu skala tertutup, ya mungkin kalau bahasa saya zoom in, transenden itu zoom out, mundur ke belakang. Sebenarnya dengan dua cara pandang itu saja, itu enak sekali membaca berita, membaca apapun yang ada di sekitar kita pasti nyaman. Ya kalau belum ya baca lagi. Ya memang begitu ya. Saya tuh pernah punya teman dan saya sebel gitu ya, karena dia itu nggak pernah marah. Teman kuliah ini nggak pernah marah, baik banget. Kalau ada masalah ya
gitu dong. Kalau dia nggak pernah khawatir, nggak pernah panik, karena memang secara religius dia bagus dan dia pembaca yang baik. Jadi ternyata memang orang yang pandai menetapkan skala dalam pikirannya itu dia akan nyaman aja gitu. Jadi akhirnya semua itu biasa. Karena kan ketika ada sesuatu dia ngeliat ke belakang, ternyata itu. Jadi akhirnya nggak. Termasuk yang berita sedang simpang siur sekarang, monggo pelan-pelan dibaca. Nanti kalau udah ketemu kira-kira titik masalahnya di situ, zoom in, lihat pandang set gitu. Oh ternyata ini hanya masalah apa itu gitu ya. Saya nggak berani cerita itu, tapi banyak tokoh, banyak apa yang sudah menemukan sumber masalahnya. Kita aja yang masih suka belibet mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya ternyata bukan masalahnya, bukan itu masalah utamanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Tetap membaca, selalu semangat belajar. Ilmu bisa dari mana saja. Salam literasi. Assalamualaikum.